Annyeonghaseyo, ahlan wa sahlan. Perkenalkan dulu, namaku Aziza, dan pada kesempatan kali ini aku akan nge-share kepada kalian manfaat dari merantau. Nah, di sini mungkin ada teman-teman atau kalian yang mungkin bingung ya, kenapa sih harus kuliah jauh-jauh misalnya begitu, toh kampus yang dekat ada, ya boleh, itu masalah perspektif saja. Ini hanya untuk kalian yang mungkin sudah terlanjur di perantauan ya, jangan berkecil hati karena merantau itu juga punya banyak manfaat loh. Di antaranya adalah 10 manfaat merantau versi Aziza. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Aziza ya. Ini saya sudah merantau lebih dari 10 tahun ya. Ini saya ingin nge-share bagaimana sih manfaat merantau versi aku begitu setelah sekian lama merantau. Nah, jadi untuk manfaat merantau itu sendiri, yang pertama adalah mandiri. Ya, kenapa mandiri? Karena ketika kalian merantau, maka kalian mau tidak mau itu akan hidup sendirian. Ya, artinya kalau misalnya terkait dengan makan, biasa kalau di rumah itu, Dek, makan, Kak, makan, gitu. Ketika sudah di perantauan, kalian akan, ya jam makan kalian yang menentukan sendiri. Kalau kalian ingin makan, ya carilah makan. Boleh masak, boleh beli, ya. Minta teman misalnya, itu juga boleh, tapi tidak direkomendasikan ya. Dan juga beres-beres kosan misalnya, itu juga menjadi salah satu hal yang membuat kamu menjadi lebih mandiri. Karena apa? Kamu akan dituntut untuk bagaimana kalau pengen kamar yang bagus ya harus beresin sendiri ya, tidak mengandalkan orang lain lagi. Mungkin kalau di rumah ada bibi, ada kakak, ada adik, atau mungkin ada mama begitu kan yang ikut membersihkan kamarmu. Tapi kalau kamu sudah merantau, itu adalah milikmu sendiri, dan itu adalah kemandirianmu sendiri terkait makanan dan juga terkait kebersihan. Kemudian manfaat merantau yang kedua itu adalah kamu menjadi lebih bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab itu memiliki banyak versi. Tanggung jawab misalnya tanggung jawab untuk belajar. Kamu yang akan mengatur sendiri kira-kira bagaimana sih jam belajar aku begitu, dan apa manfaat dari belajar pada jam-jam tersebut. Kemudian bertanggung jawab tentang kuliah. Mau kuliah ya silahkan, tidak kuliah ya silahkan, tetapi itu yang akan kamu bertanggung jawabkan sendiri. Nah, kemudian terkait misalnya kalau ngekos, misalnya yang bayar listrik, bayar wifi, itu juga kamu menjadi lebih bertanggung jawab untuk membayarnya dan tidak boleh lupa. Karena kalau misalnya lupa, ya kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Mungkin akan ditegur oleh teman, atau mungkin akan dimatikan listriknya, atau mungkin tidak bisa akses wifi, dan lain sebagainya. Nah, itu merantau membuatmu menjadi lebih bertanggung jawab. Untuk yang ketiga ya, itu adalah self-explore. Ya, kamu menjadi lebih leluasa untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri kamu. Bisa bakat, bisa hobi, bakat dan hobi berbeda ya. Nah, contoh, ketika kuliah, kemudian di perantauan, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa atau UKM biasa kita mengenalnya. Nah, UKM ini ada berbagai macam. UKM yang bisa kamu pilih, misalnya ada UKM seni. UKM seni itu ada tari, ada menyanyi, ada juga mungkin ada juga fotografi, atau mungkin pelatihan bahasa begitu. Nah, di sini ketika kamu bergabung dengan UKM tersebut dan kamu di perantauan, kamu akan memiliki lebih banyak waktu untuk eksplor hal-hal tersebut. Misalnya kalau yang nyanyi, ya silakan kamu punya lebih banyak waktu untuk bernyanyi di kosan tanpa bukan di rumah itu mengganggu ya, tetapi tanpa perlu canggung dengan penghuni rumah yang lain. Kalaupun misalnya di kos ya, kamu tinggal kunci pintu saja kemudian berlatihlah begitu ya. Nah, manfaatnya kamu menjadi bisa mengeksplor diri kamu sendiri. You can explore yourself. Kemudian yang keempat itu adalah manajemen waktu. Ketika kamu sudah ngekos, kamu akan terbiasa dan dituntut untuk bisa memanajemen atau mengatur waktu kamu sendiri. Nah, waktu diantaranya adalah waktu kalau misalnya kamu yang muslim, ya misalnya waktu untuk sholat atau beribadah. Kalau misalnya yang bukan muslim, agama yang lain, kamu pun akan harus bisa memanajemen waktu kamu sendiri untuk beribadah. Misalnya kalau misalnya di rumah, biasa mama atau papa gitu ya, atau misalnya kakak, adik, ayo kak sholat, ayo dek sholat. Nah, ketika kamu di perantauan, kamu akan terbiasa sendiri.
mengatur. Sholat ya silakan sholat, tidak sholat ya silakan tidak sholat, tetapi kembali lagi tanggung jawab kamu yang menanggung. Begitu. Ya, kemudian waktu makan. Nah, biasanya kalau di rumah mungkin biasa, Kak, ayo makan, Dek, ayo makan, begitu kan. Nah, kalau misalnya kamu sudah di perantauan, maka ya itu terserah kamu sendiri. Mau makan ya silahkan, nggak makan ya silahkan, tetapi resikonya ditanggung sendiri. Kalau misalnya menunda makan, mungkin akan sakit, dan yang lain sebagainya ya. Jadi, kamu harus bisa mengatur waktu makan kamu sendiri. Kemudian kuliah, waktu kuliah kembali lagi, mau kuliah silahkan, mau bolos silahkan ya, tapi kamu yang harus bisa mengatur waktunya, kapan waktunya kamu harus kuliah, kapan waktunya kamu libur kuliah. Nah, selain itu mengerjakan tugas ya, kalau misalnya biasanya di rumah kakak atau adik misalnya ya, atau mama atau papa, ayo Kak ngerjain tugas, ayo ngerjain PR begitu. Nah, kalau kamu sudah di perantauan, tidak ada lagi yang akan mengingatkan seperti itu murni dari diri kamu sendiri. Bagaimana cara mengatur waktunya. Kemudian jamnya nongkrong atau membangun relasi. Nah, ini menurut aku perlu sih, karena bagaimanapun kita di dunia ini tidak hidup sendirian, sehingga ada waktu tertentu untuk kamu membangun relasi. Contohnya itu dengan nongkrong bersama teman-teman begitu. Nah, manfaat merantau yang kelima itu adalah manajemen finansial atau keuangan. Nah, ini penting sekali karena kalau kamu misalnya masih hidup bersama orang tua, mungkin ada sebagian yang tidak pernah mengalami ini. Ya, tapi ada juga memang yang sudah dijatah uang bulanan oleh orang tuanya meskipun tinggal dalam satu rumah, tetapi kalau kamu sudah merantau, ini akan lebih terasa. Ya, misalnya dalam satu bulan kamu dikasih jatah uang berapa nominal begitu oleh orang tua. Kamu harus bisa mengaturnya. Mana yang untuk SPP, bayarkan untuk SPP. Jangan pernah menggunakan uang SPP untuk kebutuhan yang lain, meskipun itu hanya pinjam. Ya. Yang kedua, uang kos. Uang kosan juga harus dibayarkan langsung, tidak boleh kamu meminjamnya terlebih dahulu, ya, karena nanti kamu akan terbiasa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, uang makan. Ini harus dialokasikan, jangan sampai kamu habis makan di depan, kemudian uangnya habis di awal-awal bulan, kemudian belakang-belakangan kamu uangnya kurang untuk makan. Ya, jadi ini harus bisa memanajemen finansial kamu sendiri untuk hal-hal tersebut. Kemudian uang untuk nongkrong perlu ya, karena nongkrong versi aku itu bukan hanya nongkrong yang mengumpulkan hal-hal yang tidak penting, tapi nongkrong untuk membangun relasi. Kemudian uang kebutuhan yang lain sebagainya, misalnya untuk beli skincare atau misalnya untuk kebutuhan yang lain, sabun mandi dan lain sebagainya, itu juga harus kamu atur ya. Kemudian selain itu ada juga uang tabungan. Nah, untuk tabungan sendiri biasanya aku memisahkannya menjadi dua jenis, tabungan jangka panjang dan tabungan jangka pendek. Itu juga kamu harus mengaturnya. Jangka pendek misalnya kamu pengen beli baju misalnya. Kemudian kalau jangka panjang misalnya tahun depan atau 2 tahun kemudian kamu ingin jalan-jalan ke luar negeri, nabungnya dari sekarang. Ya, dan itu semua adalah manajemen finansial yang bisa kamu latih ya secara terpaksa, sadar tidak sadar ketika kamu merantau begitu. Nah, itu manfaat yang kelima. Kemudian manfaat merantau yang keenam itu adalah networking atau jaringan. Ini bukan jaringan internet ya, tapi lebih pada relasi. Nah, ketika kamu merantau, kamu akan lebih punya banyak waktu ya untuk menjalin relasi atau memiliki komunitas dengan teman-teman kamu. Contohnya adalah ikut komunitas hobi, misalnya suka fotografi, bergabunglah dengan grup atau komunitas fotografi di mana kamu bisa mendapatkan banyak benefit di situ. Selain kamu banyak pengalaman, kamu juga banyak informasi, kamu juga menjadi banyak teman. Ya, di sini adalah networking. Atau bisa juga kamu ikut seminar keilmuan, misalnya seminar bahasa asing misalnya untuk kalian yang suka belajar bahasa asing. Misalnya kalau aku suka belajar bahasa Inggris atau suka belajar bahasa Korea, maka aku bergabung bersama seminar-seminar yang membahas dua hal tersebut. Nah, itu ketika kamu di perantauan, kamu akan menjadi lebih punya banyak waktu untuk explore itu dan lebih punya banyak kesempatan untuk membangun networking itu. Kemudian misalnya grup nongkrong. Nah, grup nongkrong misalnya hanya sekedar untuk ngilangin stres, itu juga boleh. Ngilangin stres itu, nongkrong untuk ngilangin stres itu juga ada manfaatnya loh. Karena apa? Daripada stres itu kamu pendam sendirian kemudian menjadikan mental kamu terganggu, ya tentunya lebih murah membayar makanan ketika nongkrong daripada membayar psikiatri untuk menyehatkan mentalmu lagi, begitu kan? Nah, sehingga alokasikan networking untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu manfaat ketika kamu hidup di perantauan. Nah, selanjutnya adalah sense of struggle atau berjuang. Ketika kamu berada di perantauan, maka
sense untuk berjuangnya itu akan menjadi lebih tinggi. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menjadi diri yang lebih baik. Bukan berarti berjuang itu harus sukses ya, karena level sukses seseorang itu kan berbeda-beda ya. Tapi cukup berjuang untuk menjadi dirimu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu. Kemudian berjuang untuk giving your best to your parents. Misalnya kamu pengen memberikan yang terbaik untuk orang tuamu. Nah, itu biasanya akan lebih tumbuh ketika kamu jauh dari orang tua atau berada di perantauan. Karena kalau kamu masih hidup bersama orang tua, itu biasanya isinya ribut mulu. Ribut sama mama, ribut sama papa, ribut sama kakak, adik, begitu. Tetapi ketika kamu jauh, itu akan muncul yang namanya kerinduan. Nah, rindu itu yang biasanya bisa memupuk bagaimana rasanya untuk kamu lebih berjuang untuk mereka-mereka yang kamu sayangi. Begitu seperti untuk mama, untuk papa, dan lain sebagainya. Dan kemudian membanggakan orang-orang yang kamu cintai, misalnya tadi keluarga. Ya, ketika kamu berada di perantauan, sense untuk lebih berjuang, untuk membanggakan orang-orang yang kamu sayangi itu akan menjadi lebih tumbuh. Ya, misalnya karena kamu rindu, kamu jadi ketika bertemu kamu pengen memberikan sesuatu. Misalnya kalau aku dulu ketika aku bertemu orang tua, misalnya aku pengen menghadiahkan mama aku itu misalnya tas yang bagus begitu, tapi kan nggak mungkin kalau misalnya aku ngasih mama aku pakai uang saku dari mama aku begitu kan. Nah, jadi misalnya aku kerja part time ataupun yang lain sebagainya, atau mengambil proyek apa yang sekiranya menghasilkan sesuatu untuk kuberikan untuk orang tua aku misalnya. Ya, itu hanya sebagai contoh. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-8, manfaat dari merantau yang ke-8 itu adalah motivasi sosial. Nah, ini sedikit lebih curhat ya, karena sebelumnya kan tadi sudah aku jelaskan bagaimana untuk membanggakan orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang kita cintai. Contohnya adalah orang tua. Contohnya kalau di sini adalah mama aku. Nah, kemudian aku kan kerja part time misalnya ya, motivasi sosialnya lebih pada aku ingin memberikan apa kepada orang tua aku, jadi aku harus part time. Nah, part time sendiri pun aku tidak mengambil part time yang sembarang part time, tapi part time yang betul-betul bisa self development begitu buat aku. Contohnya saat itu mulai dari semester 2 ya, semester 2 S1 itu aku sudah mulai kerja part time untuk mengajar ya di salah satu bimbel itu, mengajar ekonomi. Ya, karena bidang kuliah aku kan ekonomi, sehingga aku mengajar itu. Dan selain itu aku juga mengajar bahasa Inggris ya, sehingga development dalam bahasa Inggris aku juga bertambah seperti development untuk yang ekonomi. Nah, di situ selain mendapatkan gaji, itu juga kamu juga mendapatkan pengalaman dan juga banyak hal, mulai relasi dan lain sebagainya. Nah, itu motivasi sosialnya juga ada di situ. Kemudian ada satu lagi untuk motivasi sosial berupa improvisasi diri. Ya, contoh ya. Ini kalau contoh di aku, contoh kalian mungkin bisa berbeda, mungkin bisa lebih wow lagi ya. Kalau contoh di aku dulu lahir di Tegal ya, dan orang-orang selalu bilang awal-awal kuliah itu Aziza tuh orang mana ya, kok medok banget gitu. Ya gimana ya, yang namanya orang Tegal begitu ya, memang sudah seperti itu bahasanya ya kan. Ya Bima ceritanya nama orang Tegal ya kayak kue gitu kan. Nah, seperti itu. Dan orang-orang itu selalu yang cantik-cantik tapi kok medok, why not begitu. Kalau menurut aku, bukannya aku tidak membanggakan ya, bukan aku tidak membanggakan bahasa Tegal aku sendiri, tetapi aku penekanannya pada seseorang itu berbahasa dengan siapa dan aksennya seperti apa. Ketika aku berbicara dengan sama-sama orang Tegal ya, mungkin aku akan dengan aksen Tegalan begitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya berbicara dengan bahasa Indonesia ya, aku akan menggunakan aksen bahasa Indonesia. Dan lama-lama akan terlatih. Dan begitu pun ketika ngobrol menggunakan bahasa Inggris, maka gunakanlah aksen English kan begitu. Nah, ketika berbicara dengan orang Korea misalnya dengan bahasa Korea, ya gunakan aksen Korea. Jadi lebih pada gunakan aksen sesuai pada waktunya, sesuai pada orangnya begitu. Bukan berarti berarti Aziza nggak bangga dong dengan bahasa Tegal. Yes, of course aku sangat bangga dong. Nggak mungkin nggak bangga. Namun ketika saya tidak menggunakan logat Tegal atau aksen Tegal seperti itu, bukan berarti aku tidak bangga ya. Tetapi di sini konteksnya seperti apa begitu ya. Jadi improvisasi diri itu juga penting, dan itu salah satu motivasi sosial yang aku dapat setelah aku merantau. Kalau misalnya aku nggak merantau, mungkin ya aku hanya akan bertemu dengan orang-orang Tegal saja, dan ya seperti itu. Mungkin motivasi sosialnya akan berbeda begitu. Itu kalau di aku. Nah, kemudian manfaat dari merantau yang ke-9 ya, 9 itu adalah aku menjadi open minded. Ya,
tahu bahasanya open minded kan ya, aku lebih terbuka, pikiran aku lebih terbuka. Karena apa? Aku kuliah di Purwokerto. Memang Tegal dan Purwokerto tidak begitu jauh ya, tetapi di Purwokerto itu banyak sekali pendatang dari beberapa daerah. Ada yang dari Medan, ada yang dari Solo atau Jogja, kemudian ada juga yang dari Papua, ada juga yang dari Sunda ya, dengan ya mereka membawa budaya mereka masing-masing, budaya dan bahasa. Contoh misalnya aku pernah kenal dengan orang Medan, terus kalau ngomong gimana kau ini, bla 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 bla. Sometimes aku merasa dimarahi. Ya, ketika pertama kali itu beginning aku merasa surprise gitu. Loh, kenapa dia marah sama aku? Nah, ternyata itu memang logatnya seperti itu. Dan aku lebih terbuka. Oh, ternyata seperti itu tuh bukan marah, tapi itu memang aksennya seperti itu. Aku lebih terbuka. Dan ketika aku merasa aku benar, bukan berarti orang lain itu menjadi salah, tapi kadang dua-duanya sama-sama benar ya, seperti konteks yang ada di gambar berikut ya. Satu menganggapnya 9, satu menganggapnya 6, dan dua-duanya benar, gak ada yang salah. Nah gitu ya, jadi lebih open minded saja, melihat beberapa perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin berbeda dengan kita, bukan berarti mereka yang salah, mereka benar versi mereka dan aku pun benar versi aku ya, dengan sudut pandang kita masing-masing. Nah itu aku rasakan setelah aku merantau, karena pertama kali aku merantau aku hidup di asrama ya, di mana asrama itu terdiri dari berbagai mahasiswa dari berbagai kota ya, ataupun pulau yang lain tentunya. Nah, maka di situ mereka background-nya masing-masing, cara ngomongnya berbeda, cara menyikapi masalah berbeda, cara makan mungkin berbeda, kemudian makanan yang biasa dimakan mungkin bisa berbeda, cara berpakaian tentunya berbeda. Ya, nah itu membuat aku menjadi lebih terbuka begitu. Ya, open minded. Nah, kemudian manfaat yang ke-10 tidak kalah penting ya, ini adalah sharing atau berbagi. Prinsip aku adalah sharing is caring. Ya, nah jadi ketika kamu merantau, kamu akan lebih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin bahasanya lebih peka kali ya. Ya, kamu bakalan menjadi lebih peka dan kamu akan menjadi lebih ingin untuk berbagi kebaikan bersama orang lain. Contohnya kegiatan amal. Amal itu tidak harus materi ya, tidak harus kamu memberi uang begitu, tidak. Tapi amal itu punya banyak versi. Ada yang materi, non materi. Untuk yang materi mungkin sudah jelas, kamu bisa menyisihkan uangmu untuk dibagikan kepada mereka, bisa uang, bisa makanan, atau apapun yang kamu sukai. Nah, non materi ini biasanya karena aku di bidang pendidikan ya, jadi aku suka ngajar di anak-anak SD misalnya, tanpa bayaran apapun, hanya aku ingin berbagi kepada mereka, ikut komunitas-komunitas untuk berbagi kebaikan, misalnya untuk mengajar dan lain sebagainya, karena aku merasa saat itu aku mahasiswa, aku tidak memiliki banyak uang begitu, dan aku hanya memiliki energi yang cukup dan ilmu yang bisa aku bagikan, meskipun ilmu aku bukan berarti ilmu aku udah tinggi begitu ya, tapi lebih pada keinginanmu untuk berbagi. Nah, kemudian dari berbagi itu nantinya bisa lebih dekat, saling mendoakan, dan nantinya adalah menimbulkan kepuasan batin. Nah, itu adalah 10 manfaat merantau yang aku rasakan, artinya versi aku. Bukan berarti kalau yang lain di luar ini berarti salah, tidak. Tapi ini versi aku dan aku membagikannya kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalian yang mulai bingung, barangkali ada kalian yang bingung, kira-kira perlu nggak ya untuk merantau, kuliah jauh dan lain sebagainya. Jangan risau, karena semua hal yang ditakdirkan untukmu pasti akan memberikan manfaat. Kayak aku sendiri, aku nggak pernah membayangkan aku bakalan kuliah jauh dari orang tua, tidak pernah ya. Tapi ya beginilah takdirnya, dan ternyata Tuhan itu menunjukkan 10 hal ini untuk aku, dan mungkin aku tidak akan mendapatkan 10 hal ini kalau aku tidak merantau. So, jangan ragu-ragu ya. Tetap berdoa dan yakinlah apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik untukmu. Ya. Sampai jumpa, mudah-mudahan bermanfaat. Xie xie.